Cek, cek. Jadi Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kita lihat sini aja. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Mari kita membacanya bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini membaca ayat yang kedua, sampai ayat yang ke-20 kita bergantian. Jatuhnya Yeriko. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus berbuat 6 hari lamanya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyinya sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Dan kepada bangsa itu dinyatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam, meniup sangkakala dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan menutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup,
ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. (19) Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Nah, ayat 20 kita kembali baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat ke dalam kota, masing-masing langsung tenang. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali beribadah bersama di tempat ini. Nah, saya percaya hari ini kita semua berbahagia. Pak Ali berbahagia hari ini. Saya tadi pelayanan di Sejungan. Ya. Ya. Ali tidak hadir. Ke Sejungan lagi. Oh iya, berarti ke di sini aja. Ya, Meta Jong juga pelayanan gereja Yewon. Yewon. Hari ini juga pelayanan di gereja Yewon. Tim juga mungkin dari gereja. Gimana persiapannya? Sudah mantap. Persiapan pergi ke Aceh sudah semuanya. Haleluya. Amin. Juga mungkin hari ini ada kegiatan yang lain. Yang pasti merindukan bahwa hari ini kita berbahagia. Amin. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca dari Yosua 6 ayat 1 sampai 20, yaitu dengan tema di balik tembok ada kemenangan. Nah, mohon maaf. Jadi secara konteks kejadian atau konteks firman Tuhan pada hari ini yang kita baca, saat itu bangsa Israel baru keluar dari padang gurun dari Mesir ke padang gurun selama 40 tahun, kata firman Tuhan, diceritakan dalam firman Tuhan. Kemudian mereka pada waktu itu dipimpin oleh Yosua, karena janji ini sebetulnya diberikan juga kepada Musa, tapi menurut cerita Alkitab, Musa pada akhirnya tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Maka ketika Musa tidak ada lagi, digantikan dengan Yosua yang adalah merupakan anak didik daripada Musa. Yosua ini merupakan anak didik atau anak binaan daripada Musa. Nah, Tuhan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, dan kota yang pertama yang harus mereka kuasai atau mereka lewati adalah Yeriko. Karena Yeriko ternyata adalah kota yang berdiri tepat di pintu masuk wilayah Kanaan,
Artinya yang menjadi penghalang utama mereka untuk masuk pada Kanaan itu adalah Yeriko. Dan Yeriko ini ternyata adalah kota yang kuat, temboknya tinggi, kemudian melambangkan satu penghalang yang mungkin sebetulnya ketika dilihat secara kasat mata seperti sulit untuk dilewati atau dilalui atau ditaklukkan oleh mereka. Tetapi mereka punya janji Tuhan untuk hidup di tanah Kanaan. Tetapi saat ini mereka berhadapan dengan satu tembok yang kuat. Nah, kita tahu bersama orang Israel itu mereka bukan pasukan-pasukan yang terlatih karena mereka baru dari perbudakan di Mesir. Apa yang mereka latih? Apakah ada pelatihan-pelatihan tentara? Tidak ada. Karena mereka katakan adalah pekerja-pekerja yang tidak melatihkan diri mereka untuk berperang. Nah, kemudian ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan, ya ini satu tantangan besar bagi mereka. Mereka diperhadapkan dengan tembok yang kelihatannya saya katakan tadi besar, kuat, dan sulit untuk ditaklukkan. Nah, dalam kehidupan kita juga, Bapak Ibu, kita sering juga mungkin diperhadapkan dengan tembok yang besar. Tembok itu seperti apa? Masalah, kesulitan, ketakutan, kegagalan yang terasa sulit untuk kita selesaikan. Haleluya, Pak Pali ada pergumulan hari ini. Ya, masih ada pergumulan-pergumulan yang disampaikan yang lalu berkaitan dengan keluarga, istri juga ya, masih dalam perawatan, anak juga, supaya bisa percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, berkaitan juga mungkin dengan ekonomi, dan saya percaya juga masing-masing kita yang ada di tempat ini, kita memiliki masalah yang berbeda-beda. Kita memiliki kesulitan yang berbeda-beda, itu merupakan satu tembok yang ada di depan kita, yang menjadi penghalang kita. Dan demikian juga itu diperhadapkan kepada orang Israel. Nah, yang pertama Yeriko, tembok yang sangat kokoh. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi Yeriko adalah benteng terkuat di seluruh wilayah Kanaan. Jadi di wilayah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada orang Israel, mereka harus melalui Yeriko ini merupakan tembok yang sangat kuat pada waktu itu. Temboknya sangat tinggi, tebal, dan diperkuat agar tidak mudah ditembus serangan apapun. Bangsa Israel tidak memiliki pasukan yang terlatih, seperti saya katakan tadi ya, yang mereka hanya budak. Jadi jika dilihat secara akal manusia, untuk menduduki Yeriko adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Yang kedua, kemenangan sudah dijanjikan sebelum tembok berubah. Jadi ternyata Tuhan sudah berkata kepada orang Israel bahwa tembok itu akan dikuasai. Itu sudah disampaikan kepada Yosua, kepada orang-orang Israel. Jadi sebelum ada satupun batu bergerak, Tuhan sudah berfirman kepada Yosua ya, ketahuilah aku serahkan Yeriko, rajanya dan para pahlawannya ke dalam tanganmu. Jadi janji Tuhan ini diberikan. Kemudian artinya bahwa kemenangan itu sudah dipastikan. Bukan tergantung pada seberapa kuat kita, melainkan pada kebenaran firman-Nya. Jadi memang itu adalah tembok yang kuat, tembok yang kokoh, tapi Tuhan sudah memfirmankan kepada orang Israel, itu akan ditaklukkan. Itu akan dikalahkan oleh orang Israel. Nah, banyak kali juga mungkin dalam kehidupan kita demikian ya. Seperti ada satu keyakinan dalam hati kita, saya bisa mengalahkan itu, saya bisa menaklukkan itu. Tapi terkadang ketika kita diperhadapkan dengan tantangan itu, secara manusia kadang-kadang kita menjadi ragu. Kadang-kadang kita menjadi, wah ternyata tidak seperti yang saya bayangkan.
pada kenyataannya ketika berada melihat kenyataannya, ternyata menakutkan. Tetapi sebetulnya Tuhan sudah memberikan itu di hati kita, kamu pasti bisa, kamu pasti menang, kamu pasti mengalahkan. Kemudian yang ketiga yaitu perintah Tuhan terlihat tidak biasa. Nah, maksudnya apa? Jadi Tuhan tidak memberikan strategi perang seperti yang biasa dipakai manusia. Perintahnya sangat sederhana, bahkan terlihat seperti tidak masuk akal. Karena Tuhan memerintahkan kepada mereka berjalan mengelilingi kota 1 kali setiap hari selama 6 hari berturut-turut. Nah, apa tujuannya kira-kira? Semua orang harus tetap diam dan tidak mengeluarkan suara. Biasanya kan kalau mau berperang selalu dikatakan, ayo bersemangat. Kemudian untuk menunjukkan semangat itu harus berteriak, harus mengeluarkan suara. Tetapi Tuhan di sini memerintahkan mereka kelilingi kota itu selama 6 hari. Kemudian jangan ada suara yang dikeluarkan. Wah, ini satu perintah yang aneh lah, katakanlah seperti itu. Yang tidak masuk akal, yang tidak seperti biasanya pada waktu itu perang, waktu itu di mana mempersiapkan prajurit-prajurit untuk menggunakan perisai, menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan pelindung, kemudian diberikan semangat. Nah, biasanya kan kita begitu, kalau kita mau ke satu tempat, kita diberikan semangat, kita diberikan, ya intinya kita mau harus bersemangat. Tetapi di sini perintah ini seperti ya aneh lah, seperti katakan seperti itu. Pada hari yang ke-7 berkeliling kota sebanyak 7 kali, lalu mendengarkan bunyi sangkakala dan bersorak. Jadi nanti pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi lagi, maka ketika terdengar suara sangkakala, barulah mereka bersorak. Mungkin pada waktu itu ada orang-orang Israel yang mendengar, aduh ini perintah apa ini? Ini tidak masuk akal ini. Mungkin juga pada waktu itu orang-orang Yeriko yang melihat orang-orang Israel berkeliling, mereka ketawa-ketawa, ini mau datang berperang ini atau mau datang lucu-lucuan di sini ya. Kalian sebetulnya mau apa ini? Ya mungkin sudah ada oloka, mungkin saja ya. Jadi bukan kekuatan fisik yang diminta, melainkan ketaatan penuh kepada apa yang dikatakan Tuhan. Nah ini yang banyak kali ada dalam firman Tuhan. Tuhan meminta kita taat saja kepada apa yang dikatakan Tuhan, walaupun itu tidak masuk akal, walaupun itu tidak kelihatannya secara matematika, mungkin secara intelektual, secara kajian pengetahuan dunia, nah ini tidak masuk akal. Ini tidak mungkin. Tetapi banyak kali mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan itu tidak masuk akal. Secara medis tidak bisa disembuhkan lagi. Tetapi oleh kuasa Tuhan, semua bisa terjadi. Jadi kunci di sini adalah mereka taat saja pada apa yang dikatakan Tuhan. Selanjutnya, nah, ketaatan sampai akhir menghasilkan hasil. Jadi kalau di gambar ini kita lihat, ini tembok Yeriko, tapi ini cuman gambaran saja ya. Ini tembok Yeriko yang kita lihat sudah dihancurkan ya. Sudah hancur. Nah, hari ke-1 sampai hari ke-6 mereka melakukannya tepat seperti perintah. Namun tembok tetap berdiri kokoh. Jadi pada waktu Tuhan perintahkan mereka sampai hari ke-6 kelilingi. Tapi tembok belum ada perubahan apa-apa. Jadi tidak ada perubahan yang terlihat, tetapi mereka tetap tidak berhenti. Artinya tetap mereka jalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Tepat pada hari yang ke-7, saat sorak mereka terdengar, tembok Yeriko pun runtuh seketika sampai rata dengan tanah. Nah, ini luar biasa ya. Jadi pada hari yang ke-7, tembok itu runtuh. Bahkan bukti arkeologi menunjukkan tembok itu roboh ke arah luar.
Jadi ini jelas bukan kekuatan manusia, tetapi ini kekuatan Tuhan. Karena biasanya tembok itu harus rubuhnya ke dalam. Karena biasanya orang yang menyerang itu dari luar kan. Misalnya mereka menembakkan apa. Jadi tembok itu bukan rubuh keluar, biasanya rubuhnya ke dalam. Tetapi secara arkeologi ternyata mereka mengamati bahwa tembok itu rubuhnya keluar, bukan ke dalam. Nah ini menunjukkan bahwa ada kuasa yang melakukan sehingga terjadi tembok ini bisa hancur. Dan ini sama sekali bukan kekuatan manusia, tetapi ini kekuatan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan. Nah, apa pelajarannya bagi kita dari firman Tuhan ini? Yang pertama, tembok hanyalah penghalang menuju janji, bukan akhir jalan. Jadi Yeriko berdiri tepat di pintu masuk tanah perjanjian. Artinya apa yang menghadang mereka hari ini berada di antara. Jadi begini, memang ada janji Tuhan kepada kita. Tetapi kita berada pada satu mungkin halangan pada hari ini. Kita berada pada satu tembok yang menghalangi kita. Tetapi itu bukan akhir. Ini yang penting. Itu bukan akhir. Akhirnya adalah tujuan kita. Tetapi kadang-kadang tembok ini terasa seperti menjadi akhir daripada kehidupan kita. Menjadi akhirnya seperti kita putus harapan ketika kita berhadapan dengan tembok. Nah, padahal saya mau katakan bahwa itu ternyata hanyalah antara yang sedikit langkah lagi, kita akan menuju kepada atau sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Namun, ya itulah yang terjadi banyak kali. Kita tidak akhirnya, bagaimana ya, ketika diperhadapkan dengan tembok ini ya merasa sulit untuk kita menembusnya. Tetapi ini pelajarannya bagi kita. Tembok hanyalah berada di antara kita dengan tujuan kita sebetulnya. Maka ya bagi saya teruslah berjalan, teruslah melangkah. Jangan berhenti kepada tembok. Jangan berhenti kepada masalah yang besar sekalipun. Kemudian yang kedua, berjalan dalam tujuan Tuhan membuat segala penghalang tak berdaya. Artinya kuncinya bukan seberapa kuat kita melawan, melainkan apakah kita melangkah ke arah yang Tuhan tentukan. Selama kita tetap berjalan mengikuti arah, mengangkat firman dan iman, tembok yang hanya tampak mustahil pun akan runtuh sendiri. Karena kuasa yang bekerja jauh lebih besar daripada masalah itu. Jadi kuncinya di sini yaitu berjalan dalam Tuhan saja. Karena Tuhan pasti memberikan jalan kepada kita. Selanjutnya, pelajaran bagi kita yang ketiga, yaitu ketaatan dalam proses adalah bukti kita percaya kepada janji. Bayangkan di sini kan seperti saya katakan tadi, mereka mengelilingi selama 6 hari tanpa perubahan. Biasanya ketika kita diperhadapkan dengan hal yang seperti ini, saya sudah berusaha, saya sudah berjuang, tetapi kenapa tidak ada perubahan? Saya sudah mendoakan keluarga saya agar supaya mereka mengalami perubahan. Saya sudah mendoakan keluarga saya atau diri saya agar supaya saya disembuhkan. Tetapi kenapa sudah begitu lama bertahun-tahun tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Kenapa Tuhan? Mungkin kita sudah berkata seperti itu. Apakah Tuhan masih ada atau apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Jadi seolah-olah usaha kita itu seperti tidak ada artinya, tidak ada perubahan yang terjadi. Tetapi dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, Tuhan bukan berarti tidak memperhatikan. Bukan berarti Tuhan membiarkan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tetapi mungkin belum waktunya Tuhan untuk menjawab
sesuai dengan yang kita inginkan. Karena apa yang kita pikir belum tentu sesuai dengan yang dipikirkan oleh Tuhan. Dan apa yang kita pikir itu belum tentu yang terbaik bagi Tuhan dan yang terbaik bagi kita. Maka yang paling penting di sini adalah waktu Tuhan. Itulah yang terpenting, itulah yang paling baik. Karena waktu Tuhan ketika Tuhan bekerja menjawab setiap doa kita, maka percaya bahwa apa yang kita tidak pikirkan, ternyata ini maksud Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab, tetapi Tuhan mencari waktu yang paling pas untuk menjawabnya. Sama seperti saya katakan tadi di khotbah, pada waktu Yusuf menolong juru minum raja, dia katakan begini, kalau nanti engkau sudah kembali ke takhtamu, jangan lupakan saya ya. Jadi begitu dia sampaikan kepada juru minum. Dan akhirnya betul, 3 hari kemudian juru minum ini kembali ke Firaun. Kepada kedudukannya sebagai pelayan Firaun, sebagai juru minum. Nah, tapi apa yang dikatakan Yusuf itu seperti dilupakan oleh juru minum ini. Selama 2 tahun Yusuf di penjara, dia mungkin menunggu juru minum, mana ini dia juru minum ini. Saya membutuhkan pertolonganmu, tetapi selama 2 tahun dia tetap berada di penjara. Seperti tidak diperhatikan oleh juru minum. Tapi satu ketika firman Tuhan berkata, Firaun bermimpi. Dan dia membutuhkan orang untuk mengartikan mimpi ini. Dia sudah mencari orang-orang untuk mengartikan mimpi ini. Dari semua negeri tidak ada yang bisa mengartikan mimpi. Maka teringatlah juru minum ini kepada Yusuf. Kemudian dia menyampaikan kepada Firaun, ada seorang Ibrani, dia berada di penjara. Dia yang mengartikan mimpi saya dan sesuai dengan apa yang diartikan itu yang terjadi. Kemudian Firaun berkata, panggillah dia dan datang kepada saya. Kemudian Yusuf dipanggil dan bertemu dengan Firaun dan Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Dan Firaun menjadikan dia sebagai seorang yang menjadi penguasa di Mesir, di mana semua yang menjadi urusan di Mesir itu diurus oleh Yusuf. Artinya Yusuf menjadi seorang yang besar, menjadi seorang pemimpin yang besar. Nah, saya sedang memberitahukan di sini tentang waktu Tuhan. Mungkin saja kalau pada waktu itu juru minum langsung memanggil Yusuf, pada waktu dia perhadapkan kepada Firaun, mungkin Firaun, ini siapa ini, orang luar, apa yang menonjol daripada orang ini, orang Ibrani ini atau seorang Yusuf ini. Karena apa? Firaun pada waktu itu tidak ada kebutuhan. Dia tidak membutuhkan Yusuf lah katakanlah. Tetapi ketika pada waktu Tuhan dia membutuhkan seseorang untuk mengartikan mimpinya, maka Yusuf berada di waktu yang tepat. Di waktu itulah Yusuf dipanggil dan pada waktu itu dia melakukan tepat pada waktu Firaun ini sangat membutuhkan orang untuk mengartikan. Nah, itu saya katakan tadi, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita, tetapi mungkin Tuhan sedang mempersiapkan waktu yang tepat untuk kita. Amin. Oleh karena itu ya pada prinsipnya di sini ikuti saja langkah Tuhan atau waktunya Tuhan. Yang keempat yaitu kemenangan semata agar Tuhan dimuliakan, bukan kita yang dibanggakan. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang Israel tanpa ada apa di sini ya. Kalau saya melihat di sini Israel hanya ya melakukan saja, mereka tidak berperang lah istilahnya begitu. Kemudian Tuhan menyatakan kuasanya. Intinya di sini adalah supaya jelas bahwa yang melakukan ini bukan karena strategi mereka orang Israel, bukan karena kekuatan orang Israel, bukan karena kepintaran orang Israel, tetapi semata hanyalah karena kuasa Tuhan yang bekerja, yang dinyatakan sehingga Tuhan ingin mengajarkan kepada Yosua dan orang Israel untuk selalu percaya kepada Tuhan,
untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dan menyatakan kuasa-Nya kepada mereka. Dan agar supaya mereka tahu bahwa mereka memiliki Tuhan yang hebat, mereka memiliki Tuhan yang berkuasa, maka Tuhan menginginkan biarlah kiranya mereka tidak membanggakan diri mereka, mengandalkan kekuatan mereka, tetapi hanya mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Haleluya. Nah, tentunya kita juga penting untuk merenungkan firman Tuhan ini. Dan juga ya, saya percaya bahwa kalau kita selalu tetap percaya kepada Tuhan, pada kuasa-Nya, maka percayalah bahwa kita pun akan mengalami kehidupan-kehidupan yang mungkin secara manusia mustahil bagi kita. Tetapi percaya bahwa ketika Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat sesuatu yang mungkin mustahil bisa dinyatakan kepada kita. Jika kita berjalan dalam tujuan dan jalan Tuhan, tidak ada tembok kesulitan, ketakutan atau keterbatasan yang bisa menghalangi. Pada waktunya penghalang itu akan runtuh dan kita akan masuk ke dalam kemenangan yang sudah Dia sediakan. Haleluya, tetap setia, tetap selalu mengikuti Tuhan, taat kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Nya kepada kita, Dia membela kita, Dia menolong kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita, walaupun sekali lagi dalam perjalanan kita mengiringi Tuhan, kadang-kadang kita merasa lemah, kadang-kadang kita merasa Tuhan, maka Engkau masih ada bersama dengan saya. Tapi percaya kalau kita terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada rencana kita, kepada rencananya yang terbaik di dalam kehidupan. Sama seperti saya katakan tadi, kisah Yusuf, dia seorang anak yang sangat disayang, tetapi karena sangat disayang, keluarganya, saudara-saudaranya membenci dia, maka timbullah iri hati kepada mereka. Mereka menjual dia, menjadikan dia budak. Awalnya mereka mau membunuh dia, tetapi itulah Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Dan akhirnya dia dijual ke Mesir, tetapi ternyata di Mesir dia dibentuk di situ untuk dipersiapkan menjadi seorang penyair. Mungkin secara kasat mata, kehidupan Yusuf itu sudah hancur. Dari seorang anak yang disayang, dijual, kasihan kehidupan daripada Yusuf. Seolah-olah rencana Tuhan gagal di dalam kehidupan Yusuf. Tetapi ternyata ketika Yusuf berkuasa, pada waktu saudara-saudaranya datang kepada dia, datang untuk menjadi budaknya, apa yang dikatakan Yusuf? Tidak. Kalian memang merencanakan apa yang jahat. Tetapi ternyata rencana kalian itu telah diubah menjadi rencana yang baik. Untuk kebaikan daripada Yusuf, tetapi juga kebaikan daripada kalian. Bahwa ternyata Yusuf berada di Mesir, ternyata karena diizinkan Tuhan untuk menjadikan Yusuf seorang pemimpin. Karena lewat Yusuf, bangsa Mesir akan dipelihara, bangsa Israel akan dipelihara. Karena bangsa Israel waktu itu kan ya Yakub. Karena ternyata Yusuf dipersiapkan untuk mempersiapkan bangsa Israel ini tetap selalu terpelihara dan menuju kepada janji Tuhan yang besar. Haleluya, biarlah kiranya kita tetap selalu percaya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kuatkan kami lewat firman-Mu ini, teguhkan kami, untuk kami tetap selalu percaya dan berharap kepada Tuhan, menantikan janji Tuhan, kami percaya janji Tuhan, ya dan amin, kami percaya janji Tuhan, Tuhan berjanji dan menjawab sesuai dengan waktu yang sangat tepat. Walaupun terkadang kami sebagai manusia, kami mungkin ketika diperhadapkan dengan tembok yang besar, seolah-olah Tuhan tidak ada lagi di dalam kehidupan kami. Seolah-olah kami dibiarkan oleh Tuhan, sehingga terkadang membuat kami tidak bersemangat lagi di dalam mengiring Engkau, di dalam mengikut Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami, bahwa Tuhan menjawab sesuai dengan waktu yang tepat. Oleh karena itu biarlah kiranya
kami mau tetap selalu memandang hanya kepada Engkau ya Tuhan. Sebagai tanda bahwa kami mau berserah kepada Tuhan, berserah terus dan mengikuti jalan-Mu. Walaupun sulit, walaupun susah, tapi kami mau tetap selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dalam perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan, kami tetap selalu mau mengikut setiap apa yang menjadi petunjuk-Mu, karena kami percaya rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami menjalani hari ini. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, semua program-program kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gereja misi yang sudah Engkau dirikan di tempat ini, kami mau tetap selalu berjuang, menjalankannya, melakukannya dengan terus berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah gereja misi, agar supaya Engkau boleh pakai kami untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di tempat ini ya Tuhan. Walaupun kami baru beberapa saja sampai pada hari ini, tapi kami tahu tetap selalu memandang dan berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah mengizinkan gereja ini boleh berdiri dan akan terus memperlengkapi gereja ini sehingga gereja ini menjadi alat Tuhan, menjadi besar dan lebih besar untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami kekompakan, berikan kepada kami kesetiaan terus kepada Tuhan. Kami mau tetap selalu bersama-sama di tempat ini, berdoa di tempat ini, beribadah di tempat ini. Dan kami percaya satu ketika Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa untuk boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami beribadah di tempat ini, memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami boleh ada bersama di tempat ini. Dan berbagai permasalahan pergumulan kami saat ini yang ada di tempat ini, kami hanya tetap selalu pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya mau tetap selalu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menjawab setiap persoalan kami, memberikan penyelesaian yang terbaik, sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang lebih baik, keluarga kami menjadi lebih baik, ekonomi kami menjadi lebih baik, masalah kami terselesaikan, nama Tuhan kami permuliakan, nama Tuhan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap selalu memandang hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, menerimanya, dan kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jong Sang Yok untuk memberikan